Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Kalau kalian lagi menghadapi masalah ketika berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Namanya juga hidup kan pasti akan ada selalu masalah, apalagi kalau kita buat bisnis. Tapi setidaknya di sini ada beberapa masalah yang dapat dikatakan cukup umum terjadi dalam sebuah bisnis dan pasti akan dihadapi oleh para foundernya. Kira-kira masalah apa aja itu? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Namanya juga bisnis, nggak mungkin berjalan lancar-lancar terus. Pasti ada tantangan, ada halangan lah. Dan bisa dibilang itu adalah bagian dalam perjuangan kita ngebangun sebuah bisnis. Kalau kita berhasil melalui tantangan atau masalah tersebut, tentunya bisnis kita akan bisa scale. Tapi kalau kita gagal, tentunya bisnis kita bisa mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Dan ketika kita sudah menyelesaikan sebuah masalah, tentunya nanti bakalan ada masalah lain yang muncul. Oleh karena itu bisa dibilang kemunculan masalah dalam bisnis itu adalah hal yang lumrah. Setidaknya di sini ada beberapa masalah yang bisa dibilang cukup umum, sering muncul dalam bisnis apapun. Meskipun dibilang cukup umum atau cukup general, tapi kalau bisnis itu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, tentunya yang menjadi taruhan adalah kelangsungan dari bisnis tersebut. Kira-kira masalah apa yang sering muncul dalam sebuah bisnis? Kita mulai ke masalah pertama. Yang pertama dan juga sering menjadi masalah utama adalah cash flow. Cash flow itu bisa dibilang menjadi aliran darah dari sebuah bisnis. Jadi kalau ada masalah dalam cash flow perusahaan atau bisnis, sudah dapat dipastikan bahwa bisnis tersebut terancam. Yang dapat dikatakan menjadi masalah cash flow di sini adalah ketika cash flow dari perusahaan tersebut macet atau dari segi pencatatan tidak jelas. Kalau cash flow macet itu tentunya dari segi perputaran uangnya itu tidak lancar. Uang keluar masuk itu bisa dibilang tergolong jarang. Penyebabnya tentunya adalah dari segi pencatatan yang kurang baik itu bisa. Karena segala pengeluaran dan pemasukan itu harus segera dicatat. Kalau nggak dicatat, kan nggak ketahuan nih bahwa uang kita itu kemana aja. Sehingga kalau dimasukin ke dalam cash flow itu kesannya ya pengeluarannya sedikit, pemasukannya juga sedikit. Padahal banyak, cuma nggak dicatat aja. Kemudian masalah lainnya adalah ketika kita itu punya banyak piutang, tapi nggak kita tagih. Artinya apa? Artinya kita itu tidak mendapatkan uang masuk. Padahal itu adalah hak dari perusahaan kita atau bisnis kita. Kok nggak ditagih? Perlu diketahui bahwa pengeluaran itu akan terus terjadi. Sehingga kita itu butuh pemasukan untuk menutupi operasional perusahaan. Dan untuk menutupi itu, terkadang pendapatan dari perusahaan aja nggak cukup. Kita butuh dana tambahan dari piutang-piutang dari orang lain. Makanya kalau kalian itu punya piutang dari orang lain, sering-seringlah menagihnya. Terlebih kalau memang kalian itu punya tenggat waktu dan tenggat waktunya itu sudah mencapai batasnya. Itu sudah menjadi kewajiban kalian dan hak kalian juga. Kemudian masalah cash flow lainnya itu adalah ketika kita itu punya aset tapi aset kita bukanlah aset yang liquid. Artinya asetnya itu sulit dicairkan. Sehingga ketika kita itu membutuhkan uang cepat, kita nggak bisa mencairkan aset kita. Bisa sih, tapi butuh waktu yang lama. Pertanyaannya adalah, ketika aset tersebut sudah dicairkan, perusahaan kita itu masih bisa survive atau tidak? Jadi, kalau seandainya kalian itu sudah melihat ada masalah dalam cash flow kalian, kalian harus segera menyelesaikannya. Sekecil apapun itu. Lanjut ke masalah kedua yang sering terjadi adalah masalah human resource atau karyawan. Ya, ini bisa dibilang resiko ketika kita itu memperkerjakan orang atau resiko ketika kita itu bekerja dengan orang lain. Karena kita nggak akan tahu sifat orang itu seperti apa sampai orang tersebut benar-benar bekerja di kita. Masalah yang sering terjadi terkait masalah karyawan adalah karyawannya ini main belakang atau melakukan kecurangan. Entah uang perusahaan atau uang bisnis kita ditilep, atau dia menjual produk kita itu dengan harga yang tidak normal, dengan tujuan yang mengambil keuntungan sendiri dari kelebihannya, atau bahkan mulai mengambil stok barang kita. Masalah selanjutnya itu adalah karyawan yang suka hilang-hilangan. Jadi ketika kita itu udah mulai memperkerjakan orang, tentunya kan di pikiran kita ya udah
Pekerjaan ini akan dikerjakan oleh karyawan kita, kita tinggal mengerjakan bagian yang penting aja yang memang harus diurus dari sisi manajemen. Tapi tiba-tiba nih karyawan kalian itu nggak ngomong A, nggak ngomong B, tiba-tiba hilang aja gitu, nggak datang ke tempat kerjanya. Otomatis kan pekerjaan terbengkalai kan? Nah, ini masalah yang cukup sering terjadi. Kemungkinan besar karena karyawan tersebut merasa tidak cocok dengan tempat kerja kalian atau bisnis kalian. Cuma mereka itu seperti nggak punya nyali untuk bilang nggak nyaman, sehingga mereka kabur aja. Dan masalah lain yang sering muncul kalau dari sisi karyawan adalah ketika mereka itu keluar dari bisnis kita dan dia bikin bisnis yang serupa atau bisnis yang sama. Ya, bisa dibilang ini salah satu yang sering terjadi di mana bisnis owner kecolongan ibaratnya. Cuma dari sisi bisnis owner, apalagi yang UMKM, nggak bisa ngomong apa-apa. Pertama, itu hak mereka. Kemudian kalau seandainya mereka itu juga pakai supplier yang sama dengan kita, berarti kan dari sisi kita juga kecolongan. Kalau cara jualannya sama dengan bisnis kita, berarti dia benar-benar meniru sistem dari bisnis kita. Di perusahaan yang besar aja, meskipun udah tanda tangan NDA itu masih sering kejadian. Apalagi di bisnis UMKM. Jadi kalau terjadi, ya sudah, ikhlaskan aja. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membangun brand kita sendiri, sehingga mau ditiru gimana pun, para customer kita nggak akan kabur ke mereka, melainkan tetap stay di kita. Next, masalah selanjutnya yang sering terjadi adalah masalah dengan pihak ketiga. Biasanya dengan supplier atau distributor. Kalau bisnis kita itu udah bersinggungan dengan yang namanya supplier, dengan distributor, artinya kita bersinggungan dengan bisnis yang lain. Ya, bersinergi lah ibaratnya. Tapi perlu diketahui ketika kita bersinergi, itu ada aturan-aturan dari bisnis itu masing-masing. Dan terkadang ya, aturan, regulasi, ataupun keputusan dari supplier atau distributor kita itu bisa berubah-berubah. Kadang bisa align, kadang bisa tidak align dengan bisnis kita. Misalnya harga barang biasanya itu A. Tiba-tiba dia itu naik sampai berapa persen jadi B. Tentunya ini kan nggak align nih sama harga jual produk kita. Karena dari kita pun harusnya berubah. Dan kalau berubah, tentunya akan berdampak kepada konsumen kita. Hal-hal seperti ini sering banget terjadi, tinggal bagaimana caranya kita memilih apakah kita akan melanjutkan kerjasama dengan distributor atau dengan supplier tersebut, atau kita cari yang lain. Ada juga masalah lain yang terjadi, di mana tiba-tiba supplier atau distributor kita itu tutup. Artinya kan kita udah kehilangan tuh bahan baku. Penyebab tutupnya kan tentunya macam-macam, itu kita nggak usah pikirin. Yang pasti, suppliernya tutup, kita udah nggak dapat produk. Gue pernah ngalamin ini, jadi bisa dibilang kayak shock terapi juga. Lah, kok bisa tiba-tiba tutup? Padahal kayaknya kemarin fine-fine aja. Lalu masalah lain yang terjadi dengan pihak ketiga itu adalah ketika distributor atau supplier itu mulai menjual produknya sendiri ke konsumen langsung. Sebenarnya ini nggak masalah. Tetapi menjadi masalah ketika harga jualnya itu jauh lebih rendah ketimbang mereka itu menjual ke reseller atau dropshipper. Sehingga reseller dan dropshippernya itu malah nggak bisa bersaing. Ini sering banget terjadi di TikTok dan juga di Shopee. Jadi jangan heran, tinggal bagaimana caranya kita sebagai business owner mencari solusi terhadap masalah ini. Lanjut ke masalah yang keempat, terkait pembagian hasil. Nah, ini masalah yang sering terjadi kalau lo running bisnis tidak sendirian. Kalian punya partner, mau itu teman, mau itu saudara, tetap aja bisnis adalah bisnis. Ketika kita bicara soal pembagian hasil, itu seharusnya dibicarakan dari awal. Kalau bisa dibuat perjanjian, pembagian hasilnya seperti apa, pembagian hasilnya kapan, kemudian transparansinya seperti apa. Karena sering banget terjadi bahwa bisnis itu pecah ketika udah cekcok masalah duit. Karena ya itu, ketika mereka bikin bisnis cuma kesepakatan by mouth aja, by mulut. Nggak ada tanda tangan kontrak, nggak ada seperti apa yang bisa menjadi penunjang atas kerjasama mereka. Kalau sudah terjadi seperti ini, tentunya ya dibicarakan baik-baik aja dulu. Kemudian kalau masih mau lanjut, ya udah tanda tangan kontrak. Kira-kira nanti kerjasamanya itu penghasilannya dibagi seperti apa. Biar kedepannya nggak terjadi cekcok lagi seperti yang terjadi. Tapi kalau sudah tidak bisa lanjut, ya sudah. Diputuskan apakah bisnis tersebut mau diambil alih atau ditutup saja.
Karena yaitu solusi yang sering diambil oleh orang-orang yang ngelakuin bisnis. Terutama ya di sekitar gue juga sering terjadi. Dan masalah terakhir yang sering terjadi dalam bisnis adalah serangan kompetitor. Namanya juga kita buat bisnis kan, tentunya kita itu punya saingan. Cuma masalahnya ketika kita itu bersaing dengan kompetitor kita, apakah persaingannya sehat? Kalau persaingannya sehat itu masih oke. Cuma tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Masalah yang sering terjadi itu pertama terjadi hijacking karyawan, di mana karyawan yang bekerja di tempat kita di hijack nih oleh kompetitor kita untuk bekerja di tempat dia. Dan di sana rahasia bisnis kita akhirnya dibongkar. Lalu yang kedua, kompetitor kita itu melakukan black campaign, di mana dia itu bukan cuma menjual produknya, tapi mereka sambil menjelek-jelekan produk milik kita, menjelekkan brand bisnis kita. Lalu yang juga sering terjadi adalah bisnis kompetitor mulai memplagiat produk milik kita. Sebenarnya kalau dibilang plagiat itu persaingan tidak sehat, enggak juga sih. Cuma mungkin ngebuat persaingannya itu jadi kurang nyaman aja. Karena produk yang dijual itu benar-benar sama persis. Sehingga membuat bisnis kita itu kesannya kayak nggak ada keunikan. Tapi jujur kalau dipilih bersaing dengan kompetitor, gue lebih milih masalah plagiat ini sih. Karena kalau produk kita itu udah ditiru, artinya produk yang kita buat itu kan berhasil ya, makanya ditiru. Sehingga menandakan bahwa ternyata kita bisa loh menghasilkan produk-produk yang berhasil seperti ini. Sehingga bisa jadi motivasi kita untuk menciptakan produk-produk baru yang punya nilai jual sama dengan produk yang dijual atau diplagiat tadi. Oke, jadi itulah beberapa masalah yang sering terjadi atau bisa dibilang masalah umum yang terjadi di dalam sebuah bisnis, mau di bidang apapun. Untuk teman-teman business owner kira-kira udah pernah ngalamin masalah yang mana? Ya namanya juga hidup, masalah pasti akan selalu ada, termasuk dalam ngejalanin bisnis. Tinggal bagaimana caranya kita itu menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah itu. Kuncinya di sini adalah jangan pernah lari dari masalah. Segera selesaikan masalah tersebut. Jangan sampai masalah tersebut menjadi masalah besar. Karena kebanyakan masalah yang menjadi besar itu adalah masalah kecil yang ditumpuk terus-menerus. So, ketika kalian sudah melihat ada masalah, segera selesaikan. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.